Assalamualaikum teman-teman. Rupanya ya bukan cuma sosok Habib Bahar bin Smith ini, yang dimana ya mereka-mereka ini mengkritik dengan pedas ya sosok KDM, ya Kang Deddy Mulyadi. Kira Jokowi aja saya sebut apalagi Deddy. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Ada sebuah video yang viral teman-teman. Kali ini tuh datang dari Ustaz Alfian Tanjung. Ya, Ustaz Alfian Tanjung. Mungkin di antara kita ya sebagian besar sudah ada yang mengenali beliau. Ya sudah setidaknya mengetahui ya siapa beliau. Ya tentu beliau merupakan ya salah satu ustadz ya, salah satu tokoh yang ada di negeri ini yang cukup kontras ya ketika mengkritik kebijakan pemerintah. Ya baik itu sejak era-era Pak Jokowi maupun ya sampai saat ini. Nah, ternyata teman-teman ya di dalam sebuah video ya, Ustaz Alfian Tanjung ini itu beliau itu tidak ragu ya bahkan secara terang-terangan ya mengkritik ya Pak KDM ya atau Kang Deddy Mulyadi ini. Bahkan ya beliau itu membuat sebuah narasi atau membuat sebuah perkataan-perkataan ya bahwa Kang Deddy Mulyadi itu merupakan ya dalam kutip ya musuh Islam yang telah dipersiapkan sejak ya sedari dini ya untuk tahun 2029 nanti atau menjadi sebuah pemimpin besar di negeri ini. Ya entah apakah berita ini ketika beliau menyampaikan hal tersebut beliau itu memiliki dasar yang kuat atau hanya sekedar ya asumsi atau opini ya walau alam. Mungkin baiknya coba kita dengar ya video daripada ya Ustaz Alfian Tanjung berikut ini teman-teman. Yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Memang dua-duanya nggak juga kita terlalu suka lah ya. Saya maksud ya nggak terlalu suka dua-duanya teman-teman ya. Jadi yang disuka siapa ini sebenarnya? Saya melihat ada fenomena penghancuran, ada fenomena mempersiapkan, yaitu terlihat gitu Deddy Mulyadi bagaimana semua tersorot ke dia terus gitu kan Bu Alfian. Ya, jadi seakan-akan ya orang ini menganggap ya Kang Deddy Mulyadi itu ya di framing sedemikian rupa ya untuk menciptakan sebuah ya stigma ya positif ya atau menciptakan sebuah tanggapan sosok pemimpin yang baik teman-teman. Terlebih memang dia pinter lah memainkan momentum yang mudah-mudahan memang itu benar. Nah tapi di sesi awal ini Bu Alfian, akhirnya nanti kan di 2029 kita jadi sulit memunculkan orang nih Bu Alfian. Kenapa? Karena ya sulit kenapa? Coba kita sudah dari sekarang nih udah dipersiapkan. Jadi mungkin kalau Ridwan Kamil udah agak sulit nih dengan udah muncul begini. Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Gibran juga terbuka lebar. Bagaimana Bu Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bu Alfian. Wah, musuh-musuh Islam katanya teman-teman. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Padahal ketiga nama yang disebut itu agamanya Islam semua. Nah, untuk pemirsa saya ingin memberikan di sini Ustaz Alfian Tanjung ya istilahnya menyanggah pernyataan daripada kameramen itu tadi teman-teman. Ya, bahkan Ustaz Alfian Tanjung di sini tetap mengatakan bahwa ketiga-tiga nama yang tadi yang salah satunya Kang Deddy Mulyadi itu merupakan bagian Islam. Satu alasan kenapa seorang Bung Kameramen sampai menyebut kalimat itu karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhud diniyah. Tidak pernah merasakan teman-teman pemimpin yang seperti itu katanya. Ruhul Islamiyah dan ruhul mawaddah warahmah dalam konteks keluarga bangsa, keluarga negara, keluarga Indonesia, dan ini penting saya perdengarkan. Jadi Ustaz kembali Alfian Tanjung merasa tidak pernah mendapatkan pemimpin yang seperti itu teman-teman. Yang rumahnya sudah mulai dilakukan proses penelitian atau penyelidikan atau bentuk inspeksi atau bentuk ya kalau bahasa saya diobrak-abrik oleh KPK untuk mendapatkan apa dan bagaimana. Dan orang yang bernama Deddy Mulyadi, kemenangan orang ini jadi gubernur Jawa Barat ditengarai bahwa memang dia melakukan persiapan sejak dia menjadi wali kota Purwakarta 10 tahun yang lalu. Jadi seperti itu ya. Kang Deddy Mulyadi ini dianggap menangnya beliau itu ternyata sudah dipersiapkan sejak lama sewaktu beliau memimpin Purwakarta teman-teman. Kata ya Ustaz Alfian Tanjung. Coba kita lanjut lagi. Sehingga dia punya kerja kurang lebih 10 tahun efektif untuk membangun basis-basis dukungan, jaringan segala macam. Nah untuk Gibran ini sangat berbahaya. Saya yang menguasai perjalanan sejarah perjuangan. Gibran diduga mulai bersiap untuk Pilpres 2029. Ya, indikasi berani menikung Prabowo. Ya, pertanyaan ini. Politik umat Islam
Gibran memang disiapkan dengan cara-cara yang menurut saya tidak bisa dilihat sambil lalu. Pertama munculnya the next president yang diawali dengan posisi dia sebagai wali kota Solo, yang kemudian ternyata sepengetahuan saya dia mempunyai 3-7 konsultan politik yang berkaliber internasional untuk menata dia untuk muncul sebagai orang yang seolah-olah hanya only one choice. Iya. Jadi beliau Hanya dia saja yang seolah-olah beliau ya yang paling pantas ya. Oke, kita coba lanjut ya. presiden. Saya ingin mengatakan potensi yang sama sebenarnya ada pada Pak Anies. Nah, cuma saya ingin mengatakan Pak Anies sudah jelas kalau dibuat pertandingan kompetisi yang fair sudah nggak mungkin dikalahkan. Dengan yang menang. Jadi Ustaz Alfian Tanjung menganggap seandainya dibuat sebuah kontestasi politik yang fair ya, yang fair, maka Pak Anies itu tidak akan dikalahkan teman-teman ya. Kalau pendapat dari Ustaz Alfian Tanjung seperti ini, ya, entah ya apa beliau dasarnya mengatakan seperti ini ya, coba kita lanjut saja dulu teman-teman. Sekarang pun Pak Anies sesungguhnya pasti menang insya Allah kalau fair. Nah, menjawab pertanyaan atau opini awal Bung Kameramen, sebenarnya inilah yang membuat saya suka protes kepada beberapa kawan-kawan di berbagai grup WhatsApp. Mengapa kita terus menceritakan keculasan lawan, kecurangan lawan, tapi kita tidak membangun hegemonik konstruktif, di mana kita tidak membuat satu konsolidasi potensi yang menurut saya bisa. Ya, apakah itu? Maka itu saya mencoba untuk melaporkan secara umum bahwa sampai terakhir kemarin tanggal 9 Maret, tentu dengan teman-teman yang memahami hakikat proses yang dimaksud, kita sudah menyelenggarakan pendidikan politik Islam angkatan ke-29. Oh, luar biasa ya. Coba kita lanjut lagi teman-teman. Dan kita akan langsungkan terus dengan perbaikan, dengan perapihan, dan terus artinya untuk mencoba membuat jawaban alternatif yang tersebar, yang luas, yang real, dan solutif. Dan tentu ini tidak mungkin dibahas terus dalam waktu yang singkat, dan juga tidak diperlukan dibahas di forum-forum yang terbuka. Kata kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak. Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran akan menggunakan pola-pola robotik ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa. Begitu Bung Kameramen. Ya baiklah, itulah tadi teman-teman ya, sudah kita dengar bersama-sama. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Alfian Tanjung ya itu sudah jelas. Ya bukan lagi samar-samar. Ya, beliau tidak mengatakan ABCD yang abu-abu. Beliau itu sudah jelas mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi merupakan bentuk musuh Islam yang dipersiapkan di negeri ini ya untuk memimpin, atau lebih tepatnya untuk ya menghadapi kontestasi politik di tahun 2029. Ya, entah ya, apakah beliau ini memiliki sebuah data yang valid? Ya, apakah beliau ini bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang beliau sampaikan? Ya, saya pribadi di sini ya berusaha untuk bersikap objektif ya. Ketika memang ada sebuah data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Ustaz Alfian Tanjung, ya maka tentu ya harus kita benarkan. Tetapi sampai detik ini mohon maaf, saya pribadi juga belum mendapatkan tuh ya terkait data yang valid ya yang bisa dipertanggungjawabkan oleh ucapan Ustaz Alfian Tanjung, teman-teman. Ya, pertanyaannya, atas dasar apakah ya Ustaz Alfian Tanjung mengatakan ini? Apa hanya gara-gara atas dasar pembuatan patung? Ya, sehingga itu dikatakan sebagai pemimpin yang tidak baik karena hanya menciptakan sebuah ya kemusyrikan di suatu kota tertentu, di suatu daerah tertentu. Ya, seperti halnya kemarin yang sudah kita bahas. Ya, Habib Bahar bin Smith marah-marah. Ya, ngamuk-ngamuk gak jelas kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya, karena ya gara-gara itu dianggap ya Kang Deddy Mulyadi itu dianggap sebagai pemimpin yang ya musyrik, yang membawa kemusyrikan di daerah. Coba, kalau seperti ini datanya, kalau seperti ini landasannya, kalau seperti ini dasarnya hanya gara-gara patung, ya maka tentu ini akan sulit untuk diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi seharusnya hal yang seperti ini itu ya, untuk kita bisa ini tahan-tahan untuk kita katakan, teman-teman. Ya. Kalau selama masih ada datanya yang valid bisa dipertanggungjawabkan, ya oke lah. Tetapi kalau tidak, maka ini akan menjadi sebuah ya kabar yang fitnah di tengah-tengah umat. Ya, bisa menciptakan sebuah kegaduhan di tengah masyarakat. Berbicara tentang sosok KDM ya Kang Deddy Mulyadi
Ya, saya pribadi ya nggak mengetahui banyak sampai sedetail-detailnya. Yang saya tahu itu beliau itu ya tidak ragu-ragu untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengatasi masalah setiap ya warganya, ya, setiap penduduk yang beliau pimpin. Ya. Pertanyaannya, kalau dengan demikian ya apa yang diperbuat oleh Kang Deddy Mulyadi seperti itu kemudian dianggap sebagai pencitraan, kemudian di-framing oleh media sedemikian rupa untuk mempersiapkan beliau untuk menjadi pemimpin yang besar 2029. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut tidak dilakukan juga pemimpin yang lain? Contoh, mohon maaf, Pak Jokowi yang kemarin. Kenapa hanya sekarang? Ya, KDM baru ya istilahnya dikritik sedemikian rupa, baru disematkan ya sebuah apa ya hal-hal atau suuzon atau negative thinking kepada beliau. Ya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Ya, karena semua rata-rata pejabat ketika menjelang kontestasi politik, ya mereka itu ya, akan melakukan hal-hal yang kurang lebih seperti itu. Ya, terjun langsung ke lapangan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi apakah kemudian kita bisa katakan hal tersebut merupakan bentuk pencitraan? Ya tidak bisa juga teman-teman. Karena ya tidak semua pemimpin yang ketika melakukan hal yang seperti itu ujung-ujungnya atau niatnya karena ingin sekedar pencitraan. Ya. Di sana itu begitu banyak masih ada pemimpin yang mereka itu tulus memang mengabdi untuk rakyat. Ya. Dan berbicara soal Kang Deddy Mulyadi, ya tentu yang paling tahu tentang keadaan atau sosok dari Kang Deddy Mulyadi adalah merupakan warga Jawa Barat itu sendiri. Ya, mungkin ada di antara kalian nih warga Jawa Barat yang menonton video ini. Coba ya komen di bawah ya. Kira-kira bagaimana kesan kalian terhadap ya sosok Kang Deddy Mulyadi? Bagaimana sosok sebenarnya daripada Kang Deddy Mulyadi? Ya. Dan kalau kita melihat ya rata-rata yang komen ya persentasenya itu besar ya mereka ini kagum terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya. Kok bisa-bisanya Kang Deddy Mulyadi dianggap musuh Islam? Tetapi justru sebagian mayoritas besar penduduk Jawa Barat justru menyukai dan puas terhadap kinerja ya Kang Deddy Mulyadi. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar teman-teman. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Ya. Jadi kalau saya menduga ya hal-hal yang seperti ini orang-orang yang ketika berbeda pandangan politik ya maka seakan-akan orang tersebut bukan bagian dari Islam. Maka seakan-akan orang tersebut ya menyelisih dari agamanya Islam. Coba, apakah ketika Kang Deddy Mulyadi ya merapat ke kubu misalkan ke kubu lah ke warna Ustaz Alfian Tanjung, maka otomatis sematan musuh Islam itu akan sirna. Ketika tidak merapat kepada kubu Ustaz Alfian Tanjung, maka ya beliau akan disematkan oleh ya, dengan kata-kata musuh Islam. Ini kan saya rasa merupakan hal-hal yang mohon maaf ya tidak adil kesannya, ya, tidak bersifat ya objektif teman-teman. Padahal terkait pemilihan-pemilihan politik ya, itu sebenarnya kita ini ya santai saja dalam menyikapinya. Ya sebab kalau kita mau jujur-jujuran, yang namanya politik itu nggak ada yang sehat teman-teman. Nggak ada yang sehat namanya politik. Siapapun itu pasti ada celah-celah negatifnya di situ. Ya, jadi kita ini santai saja dalam menyikapi politik. Jangan kemudian kita mau ya mempolitisasi agama ke dalam politik. Atau kita bentur-benturkan agama dengan politik. Ketika orang tersebut berseberangan dengan pandangan politik kita serang dengan ya, isu-isu agama dan lain sebagainya. Ya, ini kan saya rasa ya hal-hal yang mohon maaf ya, bukan bentuk suatu kedewasaan ya, dalam kita ini ya beragama dan bernegara, teman-teman. Ya, coba. Kang Deddy Mulyadi yang seperti itu, yang tidak ragu-ragu sampai masuk ke gorong-gorong. Ya, nyemplung tuh di sungai, bersihkan got-got, ya, saluran-saluran drainase, ya, resapan-resapan di sungai. Beliau langsung terjun ke lapangan. Ya, coba. Ya terlepas apapun stigma, terlepas apapun opini yang berkembang di masyarakat bahwa beliau pencitraan lah, beliau apalah. Tetapi faktanya kan kita melihat beliau turun langsung dan ada hasilnya. Ini yang saya pribadi cukup ya mohon maaf kurang sependapat ya dengan orang-orang yang pemeluk-pemeluk Islam yang saat ini itu begitu banyak bermunculan orang-orang yang mereka itu mudah menghakimi ya hati seseorang, mudah menghakimi niat seseorang. Ya seakan-akan orang tersebut mengetahui isi hati orang tersebut. Ya, sejak kapan Ustaz Alfian Tanjung mengetahui isi hati daripada Kang Deddy Mulyadi? Ya, sejak kapan ya Habib Bahar bin Smith mengetahui hati seseorang atau yang begitu sebaliknya? Sejak kapan?
Sejak kapan teman-teman? Ya, sekali lagi teman-teman, persoalan niat, persoalan hati, kita manusia itu nggak berhak ya, untuk mau ikut campur ke dalamnya. Karena kita nggak mengetahui. Ya, kita nggak mengetahui hal yang gaib. Ya, sebab itu hanya urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun kita manusia itu bisa menilai hanya dari sebatas zahirnya saja. Apa yang nampak. Dan yang nampak, yang kita dapati daripada sosok Kang Deddy Mulyadi, ya ternyata seperti itu. Beliau terjun langsung ke lapangan, tidak ragu-ragu untuk terjun langsung ke lapangan. Ya membantu masyarakat, ya ada hasilnya, ada kelihatan. Coba. Apakah itu disebut pencitraan? Kan susah juga. Ya. Jadi memang serba salah ketika ada orang yang kerja dengan benar, ya kemudian di publik disebut pencitraan. Ketika ada orang yang kerja dengan benar, nggak di publik, disebut nggak kerja karena nggak ada buktinya. Ini kan susah juga. Artinya ya Allah, memang nggak akan ada habisnya teman-teman. Kalau kita ini mau memuaskan ya pandangan publik. Kalau kita ini mau memuaskan, ya membuat semua pandangan mata ini untuk setuju terhadap apa yang kita lakukan. Dan menurut kalian gimana nih? Ya khususnya warga Jawa Barat. Ya khususnya yang di bawah kepemimpinan ya, Kang Deddy Mulyadi nih. Gimana menurut kalian tentang sosok Kang Deddy Mulyadi? Dan tentang pendapat atau narasi yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung ya berikut yang kita dengar tadi. Ya, coba dong ya ramaikan di kolom komentar kita di bawah. Apakah kalian sependapat dengan Ustaz Alfian Tanjung atau justru kalian ya tidak sependapat dengan Ustaz Alfian Tanjung dan lebih ya memilih ya Kang Deddy Mulyadi karena kebijakannya mungkin yang sudah nyata yang kita saksikan bersama-sama. Ya, demikian insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.